Meskipun saat ini memasuki musim penghujan, produktivitas telur itu masih tetap kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dara untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mempertahankan produktivitas telur di saat musim penghujan seperti ini. Nah, kita ketahui bersama kawan-kawan, biasanya pada musim penghujan itu pasti banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi, khususnya di dunia peternakan ayam seperti ini kawan-kawan. Nah, ketika musim penghujan itu datang, biasanya yang sering kita hadapi yaitu seperti datanya penyakit, ayam senot, pilek, dan sebagainya. Nah, di video kali ini kawan-kawan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya itu ingin berbagi tentang bagaimana mempertahankan produktivitas telur di musim penghujan seperti ini. Nah, pada musim penghujan seperti ini kawan-kawan, kita harus selalu siap. Nah, biasanya pada musim penghujan itu produktivitas telur dari ayam-ayam kita itu juga bisa menurun kawan-kawan, karena ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu semua. Nah, bagaimana cara supaya produktivitas telur itu masih tetap seperti biasa di musim penghujan itu? Salah satunya kawan-kawan, nah kita juga harus selalu menjaga kelembapan yang ada di dalam kandang. Nah, biasanya kawan-kawan yang harus kita selalu lakukan pengecekan itu semacam kayak atap dari kandang kita. Biasanya ketika memasuki musim penghujan itu, atap dari kandang-kandang kita itu ada yang bocor atau sebagainya. Kita harus segera memperbaiki. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu kawan-kawan untuk tetap menjaga kelembapan yang ada di dalam kandang. Nah, untuk yang kedua kawan-kawan, nah kan tetapi di sini masih belum diterapkan. Nah, di next video mungkin nanti sudah diterapkan kawan-kawan. Nah, untuk kandang-kandang seperti ini kita harus kasih penutup kawan-kawan, bisa dari terpal ataupun dari banner-banner bekas. Nah, supaya apa? Karena ketika musim hujan itu datang, biasanya kan bersamaan dengan angin. Nah, dari angin itu kawan-kawan yang akan membawa air hujan itu masuk ke dalam kandang. Nah, hal ini akan menyebabkan tingkat kelembapan yang ada di dalam kandang itu meningkat. Jadi kita harus memberikan penutup kawan-kawan, baik di depan maupun di belakangnya. Nah, meskipun hujan dan anginnya, air itu tidak bisa masuk ke dalam kandang. Nah, ini adalah salah satu contoh alas kandang kawan-kawan yang keadaannya lembab. Nah, kenapa kok bisa lembab? Nah, karena air minumnya ini sering ditumpahkan kawan-kawan, jadi lembab. Nah, jadi saya keluarkan terlebih dahulu ayam-ayamnya untuk saya lakukan pengolahan lagi di bagian alasnya. Ini tinggal dicangkul dan tambahkan sekam, nanti akan kembali kering kawan-kawan. Dan yang ketiga kawan-kawan, supaya produktivitas telur itu masih tetap meskipun di musim penghujan, nah kita harus selalu memberikan pakan-pakan tambahan, ataupun kita bisa tambah takaran pakannya kawan-kawan, karena kita ketahui bersama ketika musim penghujan itu suhu yang ada di sekitar kandang ini, termasuk ayamnya juga kawan-kawan, pasti merasa kedinginan. Nah, sumber dari kehangatan itu yang akan didapat oleh ayam-ayam ini kawan-kawan hanya melalui pakan. Nah, jadi kita wajib memberikan pakan-pakan tambahan ataupun menambah takaran dari pakan yang biasa kita berikan. Supaya apa? Ya supaya itu produktivitas telurnya itu tetap sama seperti hari-hari biasa. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan penambahan-penambahan di bagian pakan,
Nah, otomatis ketika memasuki musim penghujan, produktivitas telur itu akan menurun, kawan-kawan. Nah, untuk yang keempat, kawan-kawan. Nah, untuk yang keempat, yang paling penting adalah menjaga kebersihan baik dari tempat pakannya sendiri maupun tempat minumnya sendiri. Nah, bagaimana kita itu meskipun memasuki musim penghujan, ayam itu tetap ngerasa nyaman, kawan-kawan, tetap ngerasa nyaman di dalam kandang. Dan yang paling penting itu sebenarnya di bagian tempat air minum. Karena kenapa? Kalau memasuki musim hujan, kalau kita tidak rajin-rajin untuk membersihkan tempat minum atau mengganti air minumnya, air itu gampang berbau, kawan-kawan. Air itu gampang berbau. Jadi kita harus rutin melakukan pergantian air, rutin membersihkan tempat airnya itu sendiri. Insya Allah dengan melakukan semua itu, produktivitas telur dari ayam-ayam kita itu akan tetap sama seperti biasanya, kawan-kawan, meskipun memasuki musim penghujan. Dan yang terakhir, kawan-kawan, itu adalah selalu lakukan pengasapan. Nah, ini penting, kawan-kawan, pengasapan ini, karena kita ketahui bersama ketika memasuki musim penghujan, nah biasanya itu banyak nyamuk-nyamuk, kawan-kawan. Biasanya banyak nyamuk yang akan mengganggu ayam-ayam kita. Jadi kita lakukan pengasapan supaya ketika malam hari itu tidak ada nyamuk yang akan mengganggu ayam-ayam kita ini, kawan-kawan. Nah, biasanya ketika ayam sudah ngerasa terganggu, tidak nyaman, nah itu juga bisa berpengaruh terhadap produktivitas telur. Dan manfaat lain dari pengasapan, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya itu, kawan-kawan, yaitu untuk menurunkan tingkat kelembapan yang ada di kandang, baik di luar kandang maupun di dalam kandang, kawan-kawan. Jadi meskipun memasuki musim penghujan, tingkat kelembapan itu masih tidak seberapa lah, kawan-kawan, kalau misalkan kita lakukan pengasapan. Nah, untuk di ruangan ini saja, kawan-kawan, untuk pagi ini ada 2 butir telur. Kita ambil dulu, kawan-kawan. Nah, ini biasanya nanti sore juga bakalan nambah lagi, kawan-kawan. Ini ada 2 butir. Nah, untuk yang di sini, kawan-kawan, ini ada 3 butir, kawan-kawan. Jadi meskipun saat ini adalah musim penghujan, aktivitas telur itu masih tetap, kawan-kawan. Nah, untuk di sini kosong, kawan-kawan. Nah, di sini ini baru mau bertelur 2 ekor, kawan-kawan. 2 ekor kita biarkan terlebih dahulu. Kita ambil nanti sore untuk telurnya. Nah, jadi gitu, kawan-kawan, tips ataupun cara bagaimana kita itu bisa mempertahankan produktivitas telur pada ayam-ayam kita di saat musim penghujan. Mungkin hanya itu, kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan kalau misalkan ada saran bisa ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.